sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salah satu tool, salah satu metode di dalam mengelola lanskap adalah kita melakukan landscape evaluation. Nah, landscape evaluation ini biasanya diperuntukkan untuk mencari kesesuaian penggunaan. Land suitability, landscape suitability, dan nanti akan muncul di dalam landscape suitability ini adalah very suitable, moderately suitable, marginally suitable, and finally adalah not suitable. Jadi bagaimana landscape yang sangat sesuai, landscape sesuai, tidak sesuai di ambang batas, sampai dengan tidak sesuai. Apanya? Penggunaannya. Jadi landscape sendiri, kalau Anda pernah belajar planning, bahwa ada suatu bentang landscape yang bisa diperuntukkan untuk penggunaan yang sesuai. Artinya, landscape yang sama bisa untuk perkotaan, bisa untuk perdesaan, bisa untuk industri, bisa untuk wisata, bisa untuk permukiman. Pada umumnya, bentang itu pasti akan memiliki kesesuaian. Tapi mana yang paling sesuai? Gitu. Kan nanti ada land karakteristik. Jadi ada karakteristik lanskapnya, ada propose land use-nya, ada penggunaan lahan yang diusulkan. Nah, nanti dengan kajian evaluasi lanskap, satu equipment or tools, atau kita sebut alat di dalam mengelola lanskap, kita akan mengetahui bahwa lanskap itu cocok untuk permukiman. Yang cocok untuk permukiman barangkali belum tentu cocok untuk wisata. Belum tentu juga cocok untuk landscape pertanian. Kalau kita mau membuka kebun, mau membuka estate, ya, plantation estate, karena masing-masing penggunaan ada karakteristik yang diperlukan, atau ada landscape requirement, landscape karakteristik and requirement. Jadi untuk perkebunan apa sih yang dibutuhkan? Pastilah sumber air, kesuburan tanah, ya, iklim yang sesuai. That is landscape karakteristik. Dengan permukiman lain lagi, mungkin permukiman juga butuh air, tapi airnya bukan untuk irigasi, tapi untuk air baku, kebutuhan air minum, daily life, ya, untuk mandi, untuk masak, dan sebagainya. Berbeda kebutuhan air, sehingga kualitasnya juga akan berbeda. Air untuk irrigation and water for raw water in the daily life, ya, meskipun negara-negara maju requirement-nya lebih tinggi, pengennya buka tap langsung bisa diminum. Tapi perumahan-perumahan di kita kan belum begitu. PDAM-nya masih relatif, yang penting jangan ada bakteri E. coli, karena masing-masing orang Indonesia minum air masih mau dengan memasak dulu sampai 100 derajat Celcius. Atau bagi orang perkotaan yang saat ini mau praktis, ya udahlah, kita nggak perlu air dari PDAM untuk minum, kita beli saja air galon. Tapi itu kan dibutuhkan, berarti harus ada supplier bottle water, gitu ya. Nah, yang begitu-begitu requirement-nya apa, karakteristiknya apa. Nah, mari kita coba, karena tadi saya akan mengambil kasus manajemen lanskap wisata, saya mulai dari supply, demand, and carrying capacity di dalam kasus lanskap wisata. Landscape supply adalah sumber daya landscape, ya, yang akan diberikan, kita pasok untuk kebutuhan. Ini dalam konteks, sekali lagi, konteksnya itu kan wisata, ya. Tentu bisa saja untuk landscape industri, untuk landscape permukiman, landscape perdesaan pertanian, landscape perkotaan dengan central business districtnya, pasti supply-nya akan berbeda. Nah, in general, pasti akan mencakup aspek fisik, aspek biologi, aspek sosial ekonomi, dan aspek estetika dari kacamata lanskap. Ini semuanya. Tapi bahwa aspek fisiknya apa, aspek biologisnya apa, aspek sosial ekonomi budayanya apa, aspek estetikanya apa, depend on the land use requirement. Penggunaan lahan apa yang akan dikelola oleh kita. Kalau ini kan penggunaan landscape wisata, gitu ya.
Nah, in general, bahwa aspek fisik seperti yang saudara lihat di sini ya sumber daya, landscape, luas, posisinya di mana, koordinat lintang selatan, bujur timur, berapa derajat, berapa menit, berapa detik, karena itu akan menentukan iklim mikro. Matahari bergerak dari setiap hari, pasti rotasinya timur-barat. Tapi sesungguhnya setiap waktu matahari bergerak dari menuju ke lintang selatan, lalu bergeser lagi setelah 23 derajat lintang selatan, dia akan menuju ke ekuator lagi, lalu menuju ke posisi 23 derajat lintang utara, sehingga di negara 4 musim, belahan utara dan belahan selatan, dia akan mendapatkan musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Karena matahari tidak selamanya di atas kepala mereka. Di Australia misalnya, itu belahan selatan. Tapi di Eropa, di Amerika Utara, di Jepang, Korea, sebagian dari China, itu ada di belahan utara. Indonesia kebetulan letaknya di ekuator, dilalui oleh ekuator. Tapi kita kan ada posisi Pulau Jawa itu juga di 7 derajat lintang selatan. Pontianak itu di 0, Palu juga di 0, tapi Manado itu sudah ada di lintang utara. Ya, Kalimantan Utara ada di lintang utara, Aceh, Medan itu di lintang utara, tapi Batam itu kebetulan dilintasi oleh ekuator. Pasti akan ada perbedaan. Itu termasuk aspek fisik. Kemudian aspek biologi, ya udah jelas, ini kan biotik ya, makhluk hidup. Jadi vegetasinya, tumbuhan, tanaman, hewan, ternak, satwa liar, ikan, yang merupakan ini bisa berbalik. Jadi dia renewable. Jadi ketika dipanen, ketika dipotong, ketika mohon maaf, sumber daya itu untuk kebutuhan manusia dimakan, diberdaya gunakan, tapi dia bisa dikembangbiakan lagi, tidak habis. Ya, karena ini renewable resources. Kalau yang di atas fisik itu bisa sebagai stok, ya, bisa irreversible resources. Kalau stok itu ya dimanfaatkan, dipakai, habis. Misalnya apa? Bahan-bahan tambang, ya. Itu kan juga aspek fisik. Karena ada endapan fosil, kita memiliki berbagai tambang minyak, tambang batu bara. Kalau kita ambil, ya udah selesai, habis gitu. Karena bersifat fund atau stok. Tapi kalau biologis ini adalah renewable dan dia reversible, dia bisa kembali. Lalu aspek sosial ekonomi budaya adalah hubungan dengan manusianya. Bagaimana capacity building dari pengelola wisata itu, kapasitas pengelola dalam melakukan manajemen, pengetahuannya, persepsinya, ya, skill pengelola, that is social, economic, and cultural aspect. Dari supply. Nanti dari demand juga ada lagi, yaitu pengunjungnya yang datang, gitu, karakteristik sosial, ekonomi, budayanya bagaimana. Aspek estetika juga supply dari landscape. Kita mensuplai pemandangan, kita mensuplai ruangnya, tata ruangnya, kita mensuplai fenomena alam, apakah wisata itu dalam bentuk sungai lebar, panjang yang berkelok-kelok, menakjubkan, gunung yang menjulang tinggi, air terjun yang begitu remarkable, menakjubkan, ya, danau yang maha luas, landscape pantai yang begitu indah. Ini adalah aspek estetika dari tourism dalam konteks supply yang akan diberikan oleh alam, dikelola oleh manusia untuk menghadirkan suatu tourism area. Lalu demand-nya, ya tadi, demand itu jumlah penduduk, jumlah masyarakat yang akan melakukan wisata. Jadi kita bisa mendekati dari aktual. Aktual adalah permintaan saat ini. Nah,
ketika berbicara aktual, maka kita bisa mendeteksi demand tourism, it mean visitor, itu dari tiket yang terjual 5 tahun terakhir kah, 10 tahun terakhir. Misalnya kita pengen tahu demand wisata untuk objek-objek wisata di Bogor, gitu. Ada Taman Nasional Gede Pangrango, ada Taman Nasional Halimun Salak, ada Kebun Raya, ada Curug Nangka, ada apalagi misalnya kebun teh di Puncak, Taman Safari, berbagai macam objek. Kita lihat demand-nya berapa sih? Kok setiap Sabtu Minggu weekend selalu macet? Nah, itu kan bisa dilihat berapa orang yang datang ke Bogor. Entah itu dari tiket yang terjual, entah itu dari jalan tol tambahan lalu lintas antara weekday dan weekend gitu ya. Kemudian bagaimana peningkatan kamar-kamar okupasi hotel. Kita bicara di luar pandemi COVID-19 ya. Ketika ada pandemi COVID-19 sampai saat ini, saya kira wisata itu adalah sektor yang paling besar menerima dampak. Padahal beberapa tahun terakhir, wisata itu adalah unggulan terutama Indonesia, dan unggulan negara-negara di dunia. Sekarang orang sudah, karena apa? Dia yang paling bisa berkelanjutan ketika kita melakukan aktivitas wisata. Itu apalagi kalau kita berbicara ekoturism, yang boleh dibawa hanyalah kenangan dan foto, yang boleh ditinggalkan hanyalah jejak kaki. Jadi mestinya wisata itu akan melestarikan lingkungan hidup, tetapi bisa meningkatkan income mulai dari masyarakat yang paling mikro di lokasi itu sampai devisa negara. Tapi Tuhan menentukan lain ya. Tiba-tiba mulai dari Wuhan, kemudian menyebar ke seluruh dunia, sehingga disebutlah pandemi. Kita terdampak. Ya, memang wisata salah satu yang besar. Tapi bukan hanya aspek wisata, bahkan sampai ke politik ya terdampak. Ya, kita bisa berdoa semua mendoakan supaya pandemi COVID-19 ini cepat reda, cepat berlalu, sehingga beragam aktivitas kita juga pulih kembali. Kalau tidak, ya bagaimana kita bisa beradaptasi ya sampai menjadi suatu kebiasaan buat kita melakukan protokol kesehatan, ya, kemudian bagaimana jaminan sosial negara kepada masyarakat, lalu pemulihan ekonomi. Nah, mudah-mudahan andaikan ternyata COVID-19 ini berkepanjangan dan menjadi bagian hidup kita, sama saya kira, mungkin dulu juga waktu kolera, demam berdarah, itu kan kanker sekalipun, itu kan suatu penyakit yang waktu baru muncul, tidak ada obatnya, itu menakutkan sekali. Tapi lama-kelamaan kan orang menjadi biasa, lalu kita mempunyai antibodi, kemudian proteksi-proteksi sosial, proteksi politik, proteksi ekonomi, lalu menjadikan penyakit itu biasa, begitu ya. Barangkali karena zamannya kita yang mengalami zaman sekarang, sehingga terkaget-kaget waktu ada malaria. Malaria sendiri kan pada zaman penjajahan itu betapa menjadi fobia orang-orang yang mau menjajah ke Indonesia. Dia mau datang mikir beribu kali untuk datang ke tempat di mana ada endemi malaria. Waktu itu endemi ya, bukan pandemi. Kalau pandemi kan udah semua negara. Oke, lalu dalam demand itu ada aktual, ada potensial. Aktual tadi dilihat jumlah penduduk saat ini, bagaimana demand mereka meminta berapa sih? Mohon maaf, kalau saya melihat dari level ekonomi, maka ada menengah ke bawah dan menengah ke atas. Kalau dari teori Maslow tentang kebutuhan primer, sekunder, dan tersier sampai seterusnya, maka tourism itu sebenarnya kebutuhan sekunder. Kalau kebutuhan primer manusia dari teori Maslow kan fisiologis ya, makan, minum, tinggal, pakaian, ini yang akan menghidupi kita. Karena itu, di dalam krisis apapun, kita buktikan Anda mestinya bangga menjadi mahasiswa yang ada di landscape, yang ada di bawah payung
Faperta, dan IPB, notabene pertanian. Suatu sektor yang tidak lapuk karena hujan dan tidak lekang karena panas adalah pertanian. Kenapa? Karena pertanian itu memberi suplai pada pangan, sandang, dan papan. Itu adalah kebutuhan primer makhluk hidup yang disebut manusia. Jadi kalau dari piramida teorinya Maslow itu ada paling bawah. Tidak bisa tidak. Kita ya oke lah tanpa harus wisata yang Pak Hadi sedang diskusikan hari ini. Nggak perlu deh untuk saat ini. Yang penting perut kenyang, badan bisa terselimuti baju, ada tempat berteduh, rumah tidak kena panas, waktu siang hari tidak kedinginan pada malam hari. Coba bayangkan, ada saudara-saudara kita yang hidup di kolong jembatan, berarti mereka belum sejahtera ya, atau kita sebut golongan prasejahtera. Berarti mereka belum terpasok oleh supply dari sumber daya alam kita. Jadi ketika kita bicara potensial, maka demografi di dalam menghitung tourism, berapa sih perkembangan penduduk Bogor, perkembangan penduduk Jawa Barat, perkembangan penduduk Indonesia, perkembangan penduduk negara-negara tetangga, apakah tetap seperti Singapura atau sama dengan Indonesia, Malaysia yang masih, Filipina yang masih terus meningkat penduduknya. Ketika penduduknya meningkat, bagaimana perekonomiannya? Stuck atau turun, nunjem, atau justru meningkat? Sesungguhnya Indonesia dengan 5% sebelum pandemi COVID-19 itu bukan main. Orang-orang sudah memperkirakan Indonesia akan menjadi macan Asia di tahun 2030. Ya, akan mengikuti di belakang Cina, di belakang India. Cina udah lebih melejit terlebih dahulu. Cina kalau kita lihat 20 tahun lalu ya, 20 tahun lalu Cina ya masih belum semenonjol sekarang. Tapi ketika tahun 2010 dia langsung melejit menjadi negara maju. Dulu nggak ada yang memperkirakan penduduknya aja 1 miliar ya. Indonesia kan selalu menganalogikan itu. Singapura kenapa bisa maju? Dia kan penduduknya cuma 3 juta, mengelola orang 3 juta. Indonesia penduduknya sekian ratus juta, urutan keempat di dunia. Tapi ternyata bukan alasan Cina yang penduduknya paling banyak di dunia, ternyata bisa maju juga. Indonesia beralasan, suku bangsa kita ada 400, sulit mengatur suku bangsa yang bermacam-macam. Cina memang tidak sebanyak Indonesia suku bangsa maju katanya karena bangsanya cuma satu, yaitu Japanese. Memang ada ya, ada yang paling utara di sebelah utara Hokkaido yang berbatasan dengan Rusia itu ada suku Ainu. Suku Ainu, tapi Jepang malu kalau nyinggung suku Ainu, karena Ainu itu tadinya pulau tersendiri, lalu diokupasi semacam, lalu masuklah ke Jepang. Karakter manusianya berbeda, warna kulit berbeda, postur tubuh berbeda, dia lebih mendekati bule, mendekati bahasa yang berbeda. Padahal kalau Jepang itu dari Okinawa, pulau yang paling selatan, sampai Hokkaido, itu bahasa sama, bangsa, masakan sama, segala ya sama, nggak backup di Indonesia. Nah, ini kelola memiliki banyak, tapi Cina juga nggak, ya tidak sebanyak Indonesia. Cina ada 70 suku bangsa, tapi bisa juga maju gitu ya. Nah, ini tergantung supply dan jadi demand prediksi dari jumlah bergerak naik ke ataskah, ke bawah, sehingga bagaimana permintaan terhadap turis. Nanti bisa dengan ekstrapolasi dari yang tadi aktual kita melihat tiket, lalu 10 tahun itu wisata bagaimana permintaannya, kita ekstrapolasikan 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, atau kita dengan membuat model, lalu ditambah dengan prediksi-prediksi bahwa
ada potensial demand, entah itu dari perkembangan jumlah penduduk, entah itu demografi ya, entah itu dari perkembangan ekonomi, dari politik, semua bisa kita perkirakan. Nanti pertumbuhannya apakah linier, ataukah sigmoid, ataukah parabolik, ya itu tergantung dari, apalagi kita menggunakan model dynamic misalnya. Nah, demand yang lain adalah latar belakang pengguna, perilaku. Latar belakang pengguna, apakah dia pendidikannya tinggi, ataukah pendidikan rendah, itu benar-benar berbeda. Jadi perilaku juga sebagai demand, perilaku positif dan perilaku negatif yang harus direspon oleh pengelola. Bagaimana kalau ada perilaku yang negatif? Tentu signboard, ya, pengumuman-pengumuman harus diperbanyak untuk mengingatkan, nggak boleh itu, nggak boleh ini, yang boleh ini, yang boleh itu, harus kita beri pendidikan. Lalu kebutuhan pengguna, biofisik, kebutuhan terhadap area yang lebih nyaman, kebutuhan terhadap udara yang sejuk, kebutuhan terhadap air bersih, kebutuhan terhadap tempat sampah. Tapi ini ada fenomena baru di negara-negara maju, itu tempat sampah sekarang dikurangi, bahkan tidak ada. Silakan terakhir kalau Anda pergi ke Singapura, Anda jangan kaget. Sulit sekali Anda menemui tempat sampah. Anda pergi ke Jepang, saat ini juga akan sulit menemui tempat sampah. Artinya apa? Bukan seperti orang kita, kalau nggak ada tempat sampah, habis nggak ada tempat sampah ya gua buang seenaknya. Bukan. Di negara maju, kalau tidak ada tempat sampah, indikator bahwa kita nggak boleh membuang sampah. Karena tempatnya nggak ada. Nah, kalau ada tempat sampah, baru kita boleh membuang. Tapi, pomeo, kita membuang seenaknya, habis nggak ada tempat sampah, kan begitu alasannya. Di negara maju, kalau kita tidak menemui tempat sampah, semua akan patuh untuk tidak membuang. Artinya apa? Kalau kita punya sampah, ya terpaksa disimpan dulu di kantong baju, di kantong celana. Kalau sampah plastik dari permen. Kalau sampah-sampah lain, kalau sampah basah, ya kita gulung dengan plastik dulu, masuk ke dalam tas. Nanti sampai di apartemen, sampai di hotel, sampai di rumah, baru kita membuang di tempat sampah. Nah, ini kan perilaku, pengetahuan yang persepsinya berbeda, gitu ya, negara berkembang dengan negara maju. Saya sering banget itu, saya menegur, Mas, Mbak, di kampus, kenapa Anda buang sampah sembarangan? Iya Pak, habis tempat sampahnya susah sih. Nggak ada. Coba kalau ada tempat sampah. Justru tidak ada tempat sampah, artinya kita nggak boleh membuang. Gitu. Kalau ada tempat sampah, ya buanglah di tempat sampah itu. Ya, jadi yang begini-begini adalah perilaku, pengetahuan. Semua menjadi satu. Termasuk demand ini adalah keinginan, maunya apa, atraksi apa. Ya, jalan, hiking, berkuda, berenang, picnicking, photo hunting, that is the demand of visitor, ya, yang minta disediakan oleh manajemen lanskapnya. Nah, karena itu kita lihat hubungan antara demand dan supply. Di sini ada kebutuhan pengguna sebagai demand, ada potensi biofisik, sosial, ekonomi, budaya. Di sini outputnya, demand itu perkiraan jumlah permintaan, sementara supply adalah perkiraan atau kemampuan kapasitas dari lanskap yang mengambil ke daya dukung, harus tersedia. Tadi, matematiknya adalah fungsi dari area, populasi, dan waktu. Nah, sekarang saya ambil kasus agroeduturism. Ini yang di IPB, yang saya lakukan dari tahun 2003. Saya kemudian dengan Profesor Harini Muntasib, dengan Dr. Nandi dari Kehutanan, lalu dari Landscape ada lagi Dr. Bambang Sulistiantara, ini sebagai founder agroeduturism yang pertama kali mencetuskan konsep agroeduturism, wisata pendidikan pertanian. Nah, saya ambil kasus ini, ya, kemudian diformulasikan, kemudian disahkan menjadi suatu kegiatan bisnis di IPB itu pada tahun 2004.
Muncul idenya dari 2003 ya. Nah, di sini ada objek di sisi di sisi kiri ada kegiatan tourism wisata, di sisi kanan ada suatu tema yang akan diusung pertanian. Lalu kita lihat supply demand di dalam satu sistem ya, ada informasi, objek pertanian dan pendidikan, karena IPB itu pendidikan, tapi di bidang pertanian. Kita punya fasilitas, sarana, infrastruktur, dan sebagainya dalam satu kampus. Di sisi kanan, tentu diperkirakan akan ada jumlah pengunjung. Latar belakang mereka harusnya sih di latar belakangi oleh pendidikannya, pengetahuannya, budaya, tingkat ekonomi, needs, ya, keinginan-keinginan, experiences, asal tempat mereka, dan berapa lama mereka ingin berwisata atau berrekreasi. Ini rekreasi dan wisata beda ya. Rekreasi, recreation, kita berkreasi kembali, suatu kegiatan yang membuat manusia bisa berkreasi kembali, recreation. Jadi beda dengan tourism sebenarnya. Kalau tourism wisata, tour atau safari, karena itu ada taman safari, yaitu taman yang dengan menggunakan touring. Jadi the origin of safari park come from Afrika. Saya pernah ke Tanzania, saya mengunjungi Zanzibar, karena saya ada beberapa kerjasama di tahun 2013 sampai 2015, 3 tahun. Saya ke Kilimanjaro, dan sebagainya, itu benar-benar kita tidak ada batasan ya. Mostly mereka mengklaim dalam taman nasional, lalu kita berbekal kendaraan, tentu kalau kita nggak bawa kendaraan akan disediakan oleh institusi tersebut, lalu kita bersafari, safar itu perjalanan. Lalu mengelilingi untuk melihat singa, melihat jerapah, melihat buaya yang begitu liar. Nah, Indonesia itu kan kayak kebun binatang tapi diciptakan semi alami gitu ya, buatan. Di Afrika perjalanan pada taman safari ya semua natural, bukan buatan ya. Objek ekosistemnya alami tapi nanti ada fasilitas lodging, ada peristirahatan, ada hotel, ada apa yang tentu diamankan dari gangguan-gangguan satwanya sendiri. Nah, dari sini maka di bawah itu ada jejaring kerja yang berupa untuk promosi, untuk memasarkan, ada Pemda, ada hotel untuk wisatawan beristirahat, ada biro perjalanan. Tapi di tengah harus kita ingat, keduanya itu memiliki batasan-batasan daya dukung. Ada capacity days, karena kita tempat belajar, tempat kuliah, kampus itu, jadi hari apa saja sih yang bisa menampung wisatawan? Itu capacity days. Katakan 1 tahun ada 365 hari, sementara orang berwisata rata-rata di weekend, it means Saturday and Sunday, and also in the national holiday, such as libur-libur nasional, libur keagamaan, libur 17 Agustus, libur hari buruh, libur. Nah, itu kan dimanfaatkan untuk berwisata. Kita bisa hitung berapa jumlah hari, dan Indonesia termasuk negara yang memiliki jumlah libur yang relatif banyak, meskipun Jepang ternyata lebih banyak dari Indonesia liburnya. Artinya sebenarnya di lain pihak ada dua dikotomi sih, libur banyak itu apakah negaranya maju sehingga masyarakatnya lebih santai untuk memanfaatkan uang berputar dibelanjakan untuk kegiatan wisata. Jadi wisata itu ada belanja perjalanan, ada belanja penginapan, ada belanja makanan. Kalau tidak ada libur, orang duitnya dibawa bantal aja, nggak dibelanja-belanjakan. Itu ciri negara nggak maju juga. Ekonominya nggak berkembang. Jadi dengan banyak libur, itu diharapkan ekonominya berkembang karena uangnya berputar. Tidak hanya ditabung, tapi dibelanjakan. Gitu. Nah, di dalam Indonesia sendiri, kenapa Bali terkenal? Ternyata Provinsi Bali itu mendapatkan keistimewaan dalam hal libur. Karena di sana banyak upacara adat. Banyak sekali upacara-upacara yang di kalender nasional hitam, tidak merah,
di kalender Balinya merah, tapi khusus liburan juga untuk orang Bali. Dan upacaranya atraktif, yang bisa menjadi tontonan turis. Padahal itu bukan objek atraksi, ya dia melakukan upacara. Karena itu tourism di Bali sangat terkenal. Almost every day, ketika kita pergi kemana saja, kita akan temu dengan acara-acara tertentu, dengan upacara-upacara tertentu yang menjadi tontonan gratis. Mereka dengan pakaian adat, dengan kulinernya, dengan Banten itu yang disunggi di kepala ya, sesajen, apakah itu makanan, buah-buahan, dan itu buat turis adalah objek yang atraksi yang sangat menarik. Jadi jangan kaget, kalau dari pemandangan alam, Lombok barangkali tidak kalah indahnya. Tapi tradisi-tradisi, budaya itu jauh, ya, kering di Lombok. Suku Sasak bukan suku yang memiliki hospitality yang tinggi terhadap tourism, ya. Tapi suku Bali itu sangat welcome terhadap orang asing, ditambah dengan aktivitasnya. Nah ini berbeda ya, itu adalah supply. Lalu kita lihat kalau IPB, bagi saudara-saudara mahasiswa baru S2 yang belum menginjakkan ke IPB, sambil saya ajak tur ya, ini adalah kondisi-kondisi di tahun awal 2000. Sangat berbeda memang ya. Jadi ini sudah nggak ada nih, menara ini sudah ganti menjadi plasma, disebutnya plasma dari FEM ya. Pada waktu Pak Rektor menjadi dekan, memang ininya hancur ya, padahal ini dari kayu ulin. Lalu diganti menjadi plasma, ada kafe dan sebagainya. Sayang banget, padahal dulu ini landscape architecture yang membuat ya Dr. Siti Nurisha. Waktu itu saya masih sekolah di Jepang. Ini adalah foto udara dari kampus Darmaga, ini juga foto udara 20 tahun yang lalu, ini awal 2000 ya, masih pepohonannya belum menjadi hutan kampus. Sekarang pepohonannya udah jauh lebih banyak. Ini Academy Plaza, ini foto tahun 1995, jadi 25 tahun lalu. Sekarang udah penuh dengan pohon ya, seperti kawasan hutan. Nah, dari sini kawasan kampus, lalu bagaimana dengan manajemen tata ruangnya menjadi objek unggulan untuk wisata pendidikan pertanian. Kemudian penataan kampusnya sebagai RTH, ya, kita bisa mengendalikan lingkungan dengan menyerap CO2, memproduksi oksigen, kontrol iklim setempat, mencegah erosi, menyimpan air tanah, dan sebagainya. Ya, kita di sini termasuk mengkonservasi keanekaragaman hayati. Nah, dari situ nilai pertanian. Jadi kita sebagai kampus pertanian mempunyai fungsi produksi, keindahan, dan estetika, melindungi tata air, tata tanah, tata udara, bukan konservasi, proteksi tata air, tata tanah, dan tata udara, kemudian mengkonservasi sumber keanekaragaman hayati. So this is the performance of campus, dan ini adalah dari luar kampus. Jadi saya naik ke Gunung Salak, ini kampusnya ada di ujung ini. Jadi dari luar kampus saya bersama orang-orang asing ya. Ini salah satu pengalaman saya di Thailand ketika interpretasi di kampus ya, di Chiang Mai University. Ternyata mereka juga menyodorkan suatu wisata kampus ya, lalu pendekatan dengan foto udara, apa yang kita lihat, lalu kita interpretasi bersama-sama. Nah, di dalam kampus sendiri pada awal tahun 2000-an saya mengembangkan dengan mahasiswa-mahasiswa landscape. Ini adalah angkatan berapa ya? Mungkin angkatan 38, angkatan 20. Ya, ada Henry ini adalah ketua Himaskapnya. Saya mengembangkan pembibitan di Cikabayan, dan ini menjadi objek wisata yang menarik, dan saya membangun Studio Pro yang ada bengkel Studio Pro. Mungkin saudara-saudara yang angkatan 40-an masih melihat ya, lalu pergantian pimpinan departemen dan sebagainya, Studio Pro-nya dihilangkan. Padahal waktu itu kita sudah maju sekali sebagai pusat bisnis ya. Sebagai pusat bisnis, asetnya kita udah ratusan juta untuk mengadakan wisata, untuk mengadakan penjualan bibit dan sebagainya. Dan ini merupakan usaha dari mahasiswa Himaskap
terutama S1, dengan mengusung wisatanya. Lalu potensi objek dan aktivitas. Ada objek mulai dari praktikum, penelitian, kebun koleksi, arboretum. Ini bisa menjadi objek kunjungan. Nah, aktivitasnya ini yang ada di sebelah kanan ya. Ini yang bisa kita sebenarnya. Lalu objek AET ini adalah agroeduturism ya. Kampus secara keseluruhan, arboretum, kebun percobaan Sikabayan, kandang ternak, ranch ya, lab pendidikan antar university, bioteknologinya, pusat ya, antar universitas, kita memiliki kecanggihan-kecanggihan, lalu industri inkubator, kebun karet, sawah babakan. Ini adalah objek-objek wisata yang ada di kampus Darmaga, termasuk koleksi bambu, kita punya 32 spesies bambu, kita punya sawah, kita punya tegalan, ya, kita punya objek pendidikan dalam kampus. Ini sangat maju dan ditiru oleh kampus lain dan sekarang sudah familiar ya, objek agroeduturism. Nah, ketika kita berbicara daya dukung, minggu lalu juga kita sudah sampaikan ya, the common tragedy, ketika kita memiliki konsep public good, maka, ini menjadi permasalahan. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaannya ada the optimum carrying capacity. Jadi ini dipengaruhi oleh karakter tapaknya, dipengaruhi oleh manajemen, dipengaruhi oleh aspek sosial psikologis, ya. Baru kita bisa mendapatkan optimum carrying capacity. Lalu daya dukung sendiri digunakan untuk menggambarkan kemampuan fisik biologis, memperlihatkan jumlah dari penggunaan yang konsisten. Dan kita lihat, nah ini formula, apabila kita mau menghitung suatu daya dukung, maka luas area yang dibutuhkan, ingat satuannya acre, karena rumus ini dikeluarkan oleh Amerika ya, di Douglas. Ini ada buku Forest Recreation. Kalau kondisinya tidak pandemi COVID-19, biasanya mahasiswa PLD ya sarankan untuk membaca buku ini. Dan mereka bisa copy di perpustakaan atau copy di koleksi pribadi saya. Jadi luas area yang dibutuhkan dalam acre berarti Anda jangan ubah ke meter dulu. Jangan ubah ke hektar dulu, tetap acre, kemudian demand aktivitas, D itu adalah jumlah pengunjung yang akan ditampung, A adalah area per orang, jumlah luasan, dan ini pada feet kuadrat, jadi kuadrat derajat ya, feet itu 0,32 meter kuadrat. Lalu CD ini adalah capacity days tadi yang saya sudah sampaikan, jumlah hari berwisata, berekreasi dalam satu tahun. Menghitung weekend, yaitu dengan hari libur nasional. CD di Bali dengan CD di non-Bali, Indonesia lainnya akan berbeda. Karena hari libur lokal di Bali lebih banyak. Ya. Kemudian, atau ada hari libur lokal, bukan hari libur nasional saja. Kemudian ada TF. TF ini turn of a factor, artinya pada setiap kegiatan wisata itu memerlukan TF-nya berapa. Misalnya berenang 1,5, piknik 1,5, bersampan 2, berkemah 1. Contoh yang paling gampang berkemah, yaitu 1. Artinya apa? Pada objek yang sama dalam satu hari itu hanya digunakan satu penggunaan. Karena orang berkemah kan satu hari satu malam. Ya betul, ada dahkam. Dah itu artinya siang, kam artinya kemah, camp ya. Dalam bahasa Belanda, dah itu ya siang, good dah, itu selamat siang. Lalu oleh orang Indonesia menjadi dada gitu ya. Dulu dah itu mungkin sulit bagi orang kita, sehingga orang kita juga udah menjadi bahasa sehari. Dah gitu, tanpa G ya. Padahal harusnya ada G-nya, yaitu dah. Nah, dari orang berkemah itu satu. Di tempat yang sama, pada ukuran yang sama, untuk berkemah digunakan oleh orang yang sama hanya satu kali dalam satu hari. It means that is turnover factor equal 1.0. Tapi kalau kita sebut 2, artinya dalam satu hari, katakan suitable time untuk tourism jam 8 sampai jam 4 sore, untuk bersampan, itu boleh digunakan oleh
dua penggunaan. Jadi ada orang memakai di trek sampan yang sama, kemudian dalam tempat yang sama itu boleh sekali lagi. Secara daya dukung. Kalau 1,5 berarti ada 2 unit tempat, yang bisa digunakan untuk 3 kali aktivitas. Karena satu tempatnya satu hari hanya 1,5. Jadi kalau ada satu tempat lagi 1,5 lagi, berarti 2 tempat ini memiliki turnover factor-nya 1,5 karena digunakan 3 kali. Entah ini 2 kali, ini 1 kali, gitu ya, atau ini 2 kali, ini 1 kali, atau kombinasinya, maka turnover factor-nya 1,5. Mudah-mudahan bisa dipahami. Lalu ada konstantanya 43,560. Nah, ini ada contoh daya dukung wisata alam, silakan nanti dibaca saja. Ini juga daya dukung wisata alam, ada pendekatan-pendekatan rumus yang berbeda, tapi kurang lebih sama kalau dibandingkan dengan Douglas. Nah, ini kan rumusnya Douglasnya di sini ya. Ini biasanya bimbingan saya yang meneliti wisata, saya sarankan membaca Douglas dan menggunakan formula ini yang lebih bagus. Lalu apa yang disebut dengan environmental biological land use principle? Kita pindah topik ya ke land use. Nah, kita mulai dari evaluasi landscape, land evaluation atau landscape evaluation. Jadi ada 3 aspek ya. Evaluasi sumber daya lanskap itu yang pertama ada lahan, yang kedua ada utilization, penggunaan, dan ada pendekatan ekonomi. Penggunaan ini harusnya pendekatannya lingkungan, sumber daya ya. Lahan juga artinya sumber daya. Lalu membandingkan persyaratan yang diperlukan, land requirement, landscape requirement, yang diperlukan tuh apa? Untuk apa dulu? Untuk rekreasi, tempatnya sejuk, ya udaranya tidak terlalu panas tapi juga tidak terlalu dingin, harus ada pemandangan alam, harus ada fenomena lanskap, ada air bersih untuk memenuhi kebutuhan pengunjung, macam-macam. That is land requirement, landscape requirement. Dari mana? Yaitu sumber daya yang pada lahan itu, yang termasuk supply. Lalu diperlukan keterangan tentang berbagai aspek biofisik kimiawi sesuai dengan rencana peruntukan yang sedang dipertimbangkan. Bagaimana bionya, bagaimana fisiknya, bagaimana sosial, bagaimana ekonomi, bagaimana politik di lingkungan itu. Duanya dikombinasikan, maka akan dapat landscape suitability, kesesuaian landscape atau kesesuaian lahan. Nah, nanti kesesuaian itu munculnya S1, very suitable, moderately suitable, marginally suitable, or not suitable. Nah, di sini ada definisi dan terminologi. Sebenarnya dasar dari evaluasi lahan adalah ekologi lanskap ya. Sehingga saya sih berharap di antara saudara-saudara yang mau meneliti tentang sumber daya lanskap, wisata, mungkin ada baiknya mendapatkan suatu bekal tentang ekologi lanskap untuk mendapatkan bagaimana suatu elemen-elemen lanskap yang ada struktur, fungsi, dinamika, dan pengaruh dari budaya itu menjadi basis, apakah itu perencanaan, menjadi basis dari desain, terlebih-lebih basis untuk manajemen lanskap. Jadi ada istilah land cover, penutupan lahan. Ada istilah land use, penggunaan lahan. Ya. Lalu saya sudah mengenalkan diri, saya adalah alumni dari Belanda ketika mengambil diploma di ITC ya. ITC adalah International Institute of Aerospace and Earth Sciences di Enschede, the Netherlands. Ini lembaga suatu universitas sekarang sudah merger dengan Twente Universiteit. Basisnya adalah survei, sehingga definisi-definisi survei, foto udara, GIS itu banyak sekali dilahirkan dari ITC, termasuk definisi dari survei. Kemudian implementasi surveinya apa saja sih melakukan survei itu, lalu bagaimana survei penggunaan lahan. Nah, ini Anda bisa lihat di sini ya, ke aktivitas atau butir-butir yang tercakup di dalam aspek survei landscape. Nanti
tadi saya katakan karena dasarnya landscape ecology. Jadi saya sendiri menyampaikan sebenarnya apa sih landscape ecology? Itu studi tentang lahan, tanah, ya, sebagai ekosistem yang merupakan sistem dari semua faktor biotik, abiotik di kawasan atau landscape tertentu di muka bumi. Dan ini terdiri dari hubungan spasial, temporal, dan fungsional antara komponen masing-masing dari landscape. Sehingga landscape ecology or land ecological survey, artinya ketika kita melakukan survei di bidang ekologi lanskap, meliputi inventarisasi dan analisis lanskap, komponen-komponen dan keterkaitannya. Nah, survei ekologi lahan atau tanah mencakup survei terpadu, integrated survey, ya, since the landform, soil, vegetation, and then land utilization, also hydrology. Nah, produknya apa? Akan muncul land unit map, peta satuan lahan, kita sebut dengan LMU, LUM, land mapping unit, LMU, land mapping unit, pemetaan unit lahan. Dan dari pemetaan unit lahan ini akan menunjukkan faktor ekologis yang paling relevan di dalam pengaruhnya pada penggunaan lahan saat ini dan masa yang akan datang. Mendukung apa? Tadi saya katakannya, bagi landscaper lalu diberi pekerjaan untuk merencanakan, tapi untuk apa? Pasti spesifik. Untuk membangun CBD, untuk membangun kawasan pertanian. Ini kan suatu yang kontradiktif. Satu di kota besar, yang satu di perdesaan. Kita harus bisa. Kebutuhan lahan untuk kedua hal itu apa? Untuk membangun landscape industri akan berbeda untuk membangun landscape permukiman atau settlement. Akan berbeda dengan membangun landscape wisata. Akan berbeda untuk membangun landscape pendidikan. Ya, jadi seorang manajemen lanskap, ahli manajemen, itu harus tahu bagaimana manajemen dilakukan. Finally, survei. Kita melakukan survei, agak survei sebagai mahasiswa landscape yang mempelajari pengelolaan landscape berkelanjutan, harus paham tentang skala survei. Skala yang paling luas, survei yang paling luas, artinya kawasannya besar, tapi disajikan dalam peta dengan skala yang kecil. Kita sebut kecil itu dilihat pembaginya. Nah, pembagi angkanya semakin besar, ini berarti peta makin kecil. Nah, untuk reconnaissance survey, ini adalah survei yang begitu umum, ya. Survei-survei preliminary, survei pendahuluan, survei pengenalan, maka petanya itu cukup dari 1:75.000 sampai dengan 1:500.000. Nah, ini peta kecil sekali, ya. Basisnya bisa dari foto udara, bisa dari image, satellite image, ya, citra landsat, aerial photograph, dan biasanya area yang kita survei itu lebih kecil dari 100.000 kilometer persegi. Ya. Sorry. Lebih besar, salah ini tandanya. Lebih besar, ya. Sorry, benar. Jadi ini kalau sudah lebih dari 100.000 kilometer persegi, berarti petanya akan lebih kecil lagi. Peta ini, peta nasional mestinya, bukan peta dunia, ya. Peta nasional di mana skalanya 1:75.000 sampai 1:5 juta, areanya itu di bawah 100.000 kilometer persegi. Sementara 1 kilometer persegi itu sama dengan 100 hektar. Ya, jadi ini sama dengan kalau dihektarkan kurang lebih menjadi 10 juta hektar. Nah, 10 juta hektar kalau di Indonesia barangkali setara survei-survei pada level provinsi di Pulau Jawa. Kalau di luar Jawa mungkin kabupaten luasnya sudah sekian, ya. Yang kedua, semi detail itu dengan kawasan di bawah 10.000 kilometer persegi.
Ya, di bawah 10.000 km persegi dengan menggunakan skala 1:25.000 sampai 1:75.000. Lebih besar lagi kita sebut dengan detail survei. Detail survei skalanya 1:25.000, kawasannya lebih kecil dari 1.000 km persegi. Kalau dikalikan 1 km perseginya 100, berarti ini sama dengan 100.000 hektar. Ya, jadi bisa kawasan perkebunan, kawasan-kawasan 100.000 hektar ya, cukup besar sih. 100.000 hektar ini karena Sentul City aja cuma 3.000. Kota Bogor itu 10.000 hektar luasan Kota Bogor. Sekarang Pak Bima sedang meminta pemekaran ya, luasan dari Ciamas, Kecamatan Darmaga itu diminta masuk ke Kota Bogor. Ciamas dengan Kota Bogor aja sama. Mungkin lebih besaran Ciamas. Ciamas itu kecamatan yang cukup besar di Kabupaten Bogor ya. Dibandingkan dengan Kota Bogor, lebih besaran Ciamas. Dan sekarang Kecamatan Ciamas sedang diminta oleh Kota Bogor untuk masuk ke Kota Bogor. Saya sendiri di Desa Laladon ini kabupaten. Meskipun berimpitan, bersentuhan dengan kelurahan di Kota Bogor ya. Karena Kota Bogor terlalu kecil, sempit, sehingga akan diperluas. Jadi sekali lagi ini 1.000 km persegi itu berarti 100.000 hektar. Bandingkan ya, Kota Bogor hanya 10.000 hektar, 10.000 lebih sedikit. Kemudian exploratory survey, jadi untuk eksplorasi ini detail banget ya. Oh sorry, exploratory malah ini harusnya ditempatkannya di atas. Mohon maaf ya. Exploratory itu di atas reconnaissance, lebih kecil, benar. Jadi ini petanya lebih kecil dari 1:500.000, kawasannya lebih besar dari 100.000 km. Sorry, nanti ini akan saya ganti, ini di atas, ini urutannya salah. Jadi harusnya yang paling kecil dulu, lalu menuju ke besar. Baik. Kemudian prinsip dasar dari evaluasi lahan, kesesuaian lahan, land suitability. Kemudian evaluasi sendiri meliputi tadi input yang diperlukan, keuntungan yang diperolehnya apa, meskipun sering rancu, basis evaluasi itu harusnya ekologi dan ekonomi budaya paralel. Kemudian pendekatannya bukan hanya multi, tapi bisa transdisciplinary, multidisiplin dan transdisciplinary. Lalu evaluasinya disusun dengan hal yang relevan terhadap biofisik, sosial, ekonomi, dan juga aspek-aspek lainnya. Ya, mengacu pada penggunaan fisik yang berkelanjutan, lalu evaluasi meliputi perbandingan lebih dari satu penggunaan. Jadi jangan hanya settlement saja, harusnya ada bagaimana untuk tourism, bagaimana untuk bisnis area. Nah, nanti mana yang paling sesuai. Jadi kita bisa membandingkan satu tempat yang sama, untuk penggunaan apa. Ambil contoh yang paling mudah, misalnya kita mau mengevaluasi landscape pertanian. Kita nggak bisa secara general. Tapi untuk tanaman apa? Karena komoditi misalnya sama-sama palawija, untuk kebutuhan jagung akan berbeda, untuk kebutuhan kedelai akan berbeda, untuk kebutuhan kacang tanah. Jadi lahan yang sama, kalau untuk jagung, suitability-nya bagaimana, kalau untuk kacang tanah bagaimana, untuk kedelai bagaimana, mana yang paling bagus? Kurang lebih demikian. Jadi kalau kita mau mengevaluasi lanskap, bagaimana lanskap itu untuk permukiman, bagaimana kalau lanskap yang sama digunakan untuk industri, bagaimana lanskap yang sama kalau mau digunakan untuk wisata, kita bisa. Jadi ada land karakteristik dari ini, lalu kita punya kebutuhan landscape. Ya, kebutuhan requirement untuk wisata bagaimana, cocok nggak? Kebutuhan untuk permukiman bagaimana, kita overlay lagi, cocok nggak? Kebutuhan untuk industri. Nah, nanti pada bidang ini akan kelihatan industrinya muncul S berapa, pertanian muncul S berapa, kemudian tadi permukimannya muncul S berapa. Nah, ini skema-skemanya untuk membuat evaluasi lahan. Biasanya ini yang kita sebut dengan evaluasi di mana antara ini ekonomi dengan fisik kita pisahkan, tapi lalu kembali lagi
Nanti ini adalah general sequence of activities in rural development planning. Jadi ketika kita mau merencanakan suatu landscape pedesaan, evaluasi urutannya adalah demikian sampai sudah ada implementasi dan kita lakukan pemantauan atau monitoring. Ini sekilas saja. Kemudian ini adalah diagram bagaimana sistem penggunaan lahan, ya, land use. Jadi di sini ada input, ada improvement dari lahan itu sendiri, kemudian ini ada sistem penggunaan lahannya, lalu outputnya apa. Nah, di sini saya perlihatkan bagaimana contoh disaggregated description of land utilization type. Jadi ini yang terpisah, ya, sistem terpisah dari tipe-tipe penggunaan lahan. Ya, di sini ada kita setting, ya, untuk petani-petani tradisional, kemudian ini dengan tindakan-tindakan konservasi, ini tanpa tindakan konservasi, maka muncul ini. Tapi di lain pihak, di sini kalau kita berbasisnya crop, tanaman misalnya untuk jagung, ya, lalu jagungnya dalam bentuk yang bagaimana? Untuk state farm, untuk kooperatif, dan untuk tradisional smallholder. Ini milik pemerintah, ini milik perusahaan, ini milik petani kecil. Lalu pendekatan-pendekatannya juga akan berbeda, gitu. Jadi ini kita bisa analogikan, ya, untuk penggunaan landscape untuk misalnya rekreasi saja atau wisata. Nah, wisata mau wisata massal, mau wisata ekologis, gitu kan, atau tematik tourism, tentu akan memiliki kebutuhan yang berbeda. Wisata massal tuh untuk piknik, untuk yang tadi hura-hura, untuk bermain-main gathering rame-rame, akan sangat berbeda kalau wisata itu ditujukan untuk wisata berwawasan lingkungan yang kita sebut ekoturism. Kebutuhannya beda, persyaratannya berbeda, dan sebagainya. Ini salah satu contoh analoginya. Nah, ini setelah dianalisis, ambil contoh, ini kan karakteristik lahannya. Jadi bahwa kita udah bagi menjadi land mapping unit, ya. Peta 1, peta 2, peta 3, dan peta 4. Ini karakter-karakter 1 adalah Abuna Plain. Berarti ini sama, ya. Ini 3 adalah Kenji Flood Plain. Berarti lintasan kawasan yang terkena banjir. Ini Bendo Plain. Ini Dipata Hills, ini nama-nama itu. Kemudian ketika kita mau menggunakan untuk mechanized cereal, ini sereal biji-bijian yang dilakukan dengan cara mekanisasi, maka yang sama Abuna Plain ini S1 ternyata cocok. Yang Plain ini S3 dengan pembatasan Ki. Nanti kita lihat Ki itu apa, misalnya land quality, gitu, ya. Ini Bendo Plain kalau untuk mechanized cereal itu S2. Tapi di Pata Hills untuk mechanized cereal ini not suitable, tidak suitable. Lahan yang sama kalau digunakan untuk jagung. Ternyata di sini S1, di sini S2 dengan hambatannya O, di sini tidak suitable, di sini S3 dengan hambatannya E. Ini adalah elevasi. Kemudian kalau digunakan untuk perkebunan kopi, tanah yang sama, lahan yang sama. Di sini juga tidak di sini menjadi N2, di sini N2, di sini N2, di sini S2 dengan faktor pembatasnya M. Jadi sekali lagi lahan yang sama bisa diusung menjadi usulan-usulan apa, nanti bisa kita rekomendasikan. Jadi apa, di pegunungannya menjadi apa, di perbukitannya menjadi apa, di daratannya menjadi apa, di tepi pantainya menjadi apa. Ini tugas Bapeda, Badan Perencana Daerah. Dan di situ anak-anak landscape yang bekerja di Bapeda pada umumnya melakukan evaluasi seperti ini. Jadi ada land suitability classification-nya tadi saya sudah sebut, ya, ada S suitable, N itu not, S1, S2, S3 sangat sesuai, kesesuaian sedang, ini kesesuaian di ambang batas atau kesesuaian rendah, sementara N-nya adalah tidak sesuai. Ini contoh
yang saya kaitkan dengan landscape, misalnya mau mencoba mengevaluasi untuk tempat bermain anak-anak dalam satu kawasan, apakah itu di RT RW, taman lingkungan, atau playground di taman kota, playground di kebun raya. Nah, ini adalah syarat. This is the land characteristic. Ada soil drainage, ada flood disaster, ada permeability, ada slope steepness, ada soil texture, ya, kemudian stone, kemudian gravel, ini juga jenis stone lagi, ini bedrock, ya, batuannya. Lalu kalau disebut baik itu maka karakternya ini. Kalau disebut sedang, jadi ini ternyata tidak kalau kita boleh ini ya S1, S2, S3, ini ada yang tidak sesuai, tidak ada tabelnya. Karena dari referensinya begini. Ini karakter-karakternya. Nanti kita analisis landscape situ itu dengan ini, dengan variabel ini, sifat atau karakter tanahnya, lalu existing condition itu ada di mana? Di sini, jadi klasifikasi dan dengan faktor pembatas apa. Ini untuk piknik. Untuk piknik maka yang disebut baik begini, yang disebut sedang begini, yang disebut buruk begini. Kemudian ini untuk path and trail. Kalau kita untuk jalur hiking ya, yang disebut baik begini, yang disebut sedang begini, yang disebut buruk begini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.